Kalau kita ngomongin resiko, itu sebenarnya kita punya dua pilihan nih. Gimana kalau teman-teman kita yang modalnya kecil, lebih cocok yang mana, Pak? Hai Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family, masih sama saya Geraldi. Tapi kali ini saya ditemenin sama Pak Denny Pratama. Halo, ini gimana Ge? Ini kedua kalinya ya di Kedua YouTube? kalinya, Pak. Seru? Seru. Asik banget kan? Asik, bisa bagi-bagi edukasi sama teman-teman juga nih. Siap. Nah, Pak, saya mau bahas soal video saya kemarin sama Pak Tito, Pak. Videonya kenapa? Gini, dari video itu kita kan sama-sama tahu nih kalau masih banyak teman-teman yang suka nentuin profitnya duluan tanpa mikirin resikonya. Umum sih orang begitu. Umum, makanya saya mau obrolin sama Bapak hari ini itu gimana cara nentuin resikonya biar teman-teman juga lebih aware sama resikonya. Ya, biar mereka lebih sadar bahwa trading itu ada resikonya, nggak cuma untung doang. Betul. Ya. Itu. Nah, kalau kita ngomongin resiko, itu sebenarnya kita punya dua pilihan nih. Pertama, kita ngatur resiko berdasarkan risk per trade sama yang namanya margin use. Nah, bedanya apa sih? Kalau kita mengatur risk per trade, itu kita mengatur resikonya nih. Ini sehingga resiko kita lossnya tuh sama semua nilainya. Yang berbeda adalah lotnya. Karena mengikuti dari stop loss kita berapa pips. Kemudian yang namanya margin use, yang sama adalah lotnya. Sedangkan yang resikonya beda. Betul, yang berbeda ada resikonya karena mengikuti dari stop lossnya berapa pips gitu. Oke, Pak. Ini kan kayaknya cuma kita berdua doang nih yang ngerti. Ya. Gimana kita sekalian langsung kasih contoh aja kali ya. Oke, biar boleh. teman-teman juga ilmunya nambah. Ya, kita bahas aja secara hitung-hitungan biar gampang ya. Oke, pertama itu kan ada namanya risk per trade tadi ya. Ya. Risk per trade, kemudian ada margin use. Nah, risk per trade ini itu kan kalau biasanya di Traders Family juga ada yang pakai 2-5%. Nah, kita ambil tengahnya aja ya. 3 aja deh. Kita ngambil 3%. Nah, kita tentuin nih modalnya mau berapa? 10.000 aja deh, Pak, biar berasa. Oke, 10.000 US dollar. Nah, dengan 10.000 US dollar, risk per trade kita 3%, berarti ini senilai 300 dolar dong. Nah, kita masuk ke contoh transaksinya. Kita pakai 3 transaksi dengan total pips stop lossnya berbeda-beda. 150 pips, 160 pips, 100 pips. Nah, karena kita sudah tahu nih resiko kita 300 dolar, tinggal lotnya doang jadinya. berarti yang kita atur adalah lotnya nih. Nah, kalau kita dengan 50 pips itu kita pakai lot 0,6 sehingga resiko kita 300 dolar. Ya. Dengan 60 pips kita pakai lotnya 0,5. Yang terakhir tinggal 0,3 lot doang. Betul, kalau 100 pips kita pakai lot 0,3. Nah, ini adalah bagaimana perhitungan trading mengatur risiko berdasarkan risk per trade. Kemudian kita lanjut nih ke margin use. Nah, margin use ini maksudnya adalah margin use-nya per trade ya. Itu dalam satu kali transaksi kalian ngatur maunya berapa persen. Kita samain aja juga 3% lagi. Oke. Biar pada nggak bingung, Pak. Betul, modalnya sama dong, kita atur di angka 10.000. Nah, tapi karena margin use ini ada satu aturan khusus lagi nih. Saya tahu, leverage. Betul, leverage. Setiap broker itu memberikan leverage yang berbeda-beda. Ada yang 1/100, ada yang 1/200, ada yang 1/500. Nah, kita pakai yang umum aja, 1/100. Nah, setelah kita tahu leverage 1/100, kita hitung lagi nih, margin yang digunakan berapa. Dengan satu lot, itu senilai 1.000 dolar. Kalau leverage-nya 1/100. Ya. Nah, karena kita mau pakai 3% dari margin use-nya dari 10.000, berarti kita pakai 300 dolar dong. Ya. Nah, 300 dolar ini senilai 0,3 lot. Dengan leverage tadi 1/100. Betul. Nah, kita ambil contoh lagi yang sama dengan pips yang tadi ya. 50 pips, 60 pips, sama 100 pips. Nah, bedanya kita udah tahu nih lotnya berapa. Sehingga yang akhirnya kita hitung resikonya berapa. Kalau kita 50 pips pakai lot 0,3, resiko kita 150 dolar. 60 pips resiko kita 180 dolar. 100 pips resiko kita 300 dolar. Nah, inilah perbedaan menghitung resiko dengan margin use dan
risk per trade. Kalau dihitung berarti yang margin use lebih kecil kalau ngelihat dari contoh ini ya. Betul, kalau kita totalin nih margin use 150, 180, 300, ini hasilnya 630 nih. Atau senilai 6,3% dari dana kita 10.000. Sedangkan di risk per trade, ini kan sama nih 300 semua. Ya. Transaksinya 3 berarti $900 dong resikonya. Atau senilai 9% dari dana kita yang 10.000. Ya. Sehingga dengan contoh yang ini, margin use resikonya lebih kecil. Kalau pakai contoh yang ini. Ya, Cuma kalau misalnya pipsnya digedein Pak, harusnya kan yang margin use lebih beresiko. betul. Nah ini kita ulang, kita hitungin lagi nih. Cuman bedanya case-nya, ini resikonya gede banget nih. Kita bikin 100 pips, 200 pips, sama 300 pips. Pertama kita bahas yang di risk per trade dulu nih. Nah karena kita udah tahu nih resikonya kan $300 ya. Ya. Nah kita catat dulu resiko $300, berarti kita menghitung pakai lotnya berapa. Oke, di 100 pips kita pakai lot 0,3. Di 200 pips kita pakai 0,15. Di 300 pips kita pakai lotnya 0,1. Tinggal lotnya aja dikecilin terus. Betul, lotnya yang diupdate, Ya. resikonya selalu sama. Ya. Gitu. Kita lanjut nih di margin use. Tadi kan stop lossnya 100 ya. 100 pips, 200 pips, 300 pips. Baik lagi, karena kita margin use udah tahu nih pakai lotnya berapa. Yang kita nggak tahu lossnya berapa nih. Kita hitung. 100 pips, lotnya 0,3 berarti resiko kita $300. Yang 200 pips resiko kita $600. Yang 300 pips resiko kita $900. Nah, kita totalin lagi nih. Yang risk per trade resiko kita tetap sama, $900 atau senilai 9%. Oke. Sedangkan di margin use 300 tambah 600 tambah 900 1.800. Agak jauh bedanya ya Pak ya. Betul, sehingga di sini di margin use resiko kita 18%. Ini jadi gede banget. Iya. Gitu. Jadi inilah perbandingan pengaturan resiko berdasarkan risk per trade sama kita margin use. Nah, masalahnya teman-teman banyak yang nggak sadar mereka pakai lot yang sama Pak. Mereka pakai lot yang sama, mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi pakai margin use. Nah, biasanya mereka kalau trading 0,1 terus sampai bawah. 1, 5. Ya, tapi mereka itu nggak tahu cara menggunakan margin use yang benar. Mereka hanya kayaknya biar gampang samain deh lotnya 0,1 terus 1 lot terus begitu. Oke, buat teman-teman yang dari kemarin pada nanya, pas ngeliat tradingannya Pak Tito, kok lotnya sama semua sih? Sekarang kejawab berarti ya. Karena Pak Tito itu pakai margin use. Betul, Pak Tito kan tradingnya secara tim ya. Kita semua tahu kalau Pak Tito tradingnya secara tim. Kenapa sih memilih menggunakan margin use? Karena ada beberapa faktor. Pertama, itu lebih memudahkan monitoring. Dan yang kedua, untuk mengurangi yang terjadi yang namanya human error. Ya. Karena kalau margin use kan gampang nih monitoring, lotnya sama semua. Betul. Gitu. Daripada lotnya yang pada beda-beda ya, gimana mau monitoringnya bisa salah-salah. Betul. Kita kan menghindari itu. Betul sekali. Nah, tadi kan kita ngomongnya Pak Tito nih Pak. Ya. Sekarang gimana kalau teman-teman kita yang modalnya kecil, lebih cocok yang mana Pak? Oke, lebih cocok pakai risk per trade atau margin use ya? Betul. Jawabannya nggak ada yang cocok. Karena dengan dana kecil itu susah mau ngatur money management, susah ngatur resikonya. Jadi yang paling ideal adalah kalian pakai aplikasi Traders Family. Saya udah bikin video khusus di mana itu ngebandingin aplikasi Traders Family dengan real account di MetaTrader dengan dana kecil. Hasilnya itu luar biasa jauh loh. Di aplikasi Traders Family kalian bisa profit paling kecil 4,5 juta. Sedangkan di MetaTrader dengan dana kecil kalian cuma profit 1 juta. Dan di aplikasi Traders Family pasti nggak ada resiko ya Pak? Betul, nggak ada resikonya. Dan beberapa teman-teman yang udah mulai duluan ngejalanin aplikasi Traders Family, itu udah banyak yang cash out setiap bulan. Dan dilakukan rutin senilai puluhan juta. Bahkan Pak, Ya. teman-teman kita yang sudah cash out tiap bulannya sekarang makin banyak Pak. Betul, dan itu adalah bukti bahwa aplikasi Traders Family benar-benar bisa ngasilin income buat teman-teman. Jadi, kalian tinggal buktikan sendiri di aplikasi Traders Family. So, change your life.